Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Direktur Pendidikan Ustaz Mahdudin Ahmadi, Direktur Kampus dan Permatangan Ustaz Sabul Dawan, Kepala Sekolah SMA Ustaz Mahdudin Ahmadi, Kepala Sekolah SMP Ustaz Aziz Effendi, Kepala Pesantrenan IDS Ustazah Yusriah Al-Khatri, Kepala Pesantrenan ALS Ustaz Muhammad Ridho, segenap para guru dan para pengasuh yang dirahmati oleh Allah, dan terutama Bapak serta Ibu Wali Santri tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama masih dalam naungan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dalam media teknologi informasi yang bisa kita nikmati. Karena musibah COVID-19 ini, sehingga kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan pada tanggal 1 dan 2 dan 8-9 bulan Agustus secara bergelombang kita akan bersama-sama bertatap muka, berdiskusi lebih intens untuk sama-sama memahami bagaimana sesungguhnya pesantren Al-Izzah dengan visi misi serta tujuannya, bagaimana langkah-langkah operasional dalam keseharian. Semuanya akan kita diskusikan lebih matang pada saat kita bisa bertemu darat pada tanggal yang sudah kita jadwalkan. Pagi hari ini kami semua dengan segala keterbatasan mencoba untuk membuka secara resmi tahun pelajaran 2020-2021 sebagai satu komitmen bahwa apapun kondisinya, senyampang masih bisa kita lakukan dengan segala keterbatasannya. Kita semua akan terus mencoba untuk melakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pertemuan ini tidak bisa sempurna, dan memang kesempurnaan itu harus diulang-ulang, menyangkut masalah pemahaman yang diharapkan. Dengan pemahaman itu kita saling menguatkan seiring dengan tugas dan tanggung jawab kita mendidik, menyiapkan anak-anak kita memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bersama dalam surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Bapak serta Ibu yang kami hormati, kita semua sadar kehadiran kita di kolom jagat ini sebagaimana yang telah Allah tegaskan adalah untuk menjadi seorang khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kehadiran kita dengan segala kesempurnaan yang telah Allah cukupkan pada setiap kita dengan membawa peran dan fungsi sebagai wakil Allah untuk mensejahterakan kehidupan, agar kehidupan ini sesuai dengan syariat yang telah Allah tentukan di dalam kitab dan sunnah Rasul. Di saat yang sama kita semua paham posisi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semuanya ini diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi, untuk menghamba, untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa berbakti, mengabdikan seluruh totalitas hidup kita kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Berangkat dari tugas, peran dan fungsi kita sebagai manusia yang hidup di kolom jagat di akhir zaman seperti ini, maka predikat itu tidak mungkin kita lepaskan, karena predikat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk di dalamnya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas anak-anak kita, putra dan putri kita yang telah Allah titipkan agar dididik dan disiapkan agar mengerti tentang tugas dan fungsinya hidup di kolom bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita semua sadar bahwa peran dan fungsi kita ini sebagai khalifah, peran dan fungsi kita ini sebagai hamba yang senantiasa mengabdi, maka tidak ada pilihan kecuali kita harus tahu tentang seperti apa yang telah Allah maui kepada kita sebagai umat manusia, dan di saat yang sama ketika kita sebagai orang tua, kita harus tahu apa yang telah dimaui oleh Allah tentang anak-anak kita. Kesempatan pada pagi hari ini mengawali pertemuan kita secara online, kami mencoba untuk menjelaskan bahwa pesantren kita ini didirikan dengan segala perjuangan, diawali oleh sebuah keinginan. Bagaimana kita semua yang ada di pesantren, semua guru, semua pengurus, semua pengasuh terpanggil dengan tanggung jawab atas keimanan yang telah kami miliki, bahwa kami pernah punya iman dan kami bisa bertanggung jawab terhadap keimanan itu. Pesantren ini didirikan atas tanggung jawab keimanan, tanggung jawab keyakinan bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak. Apa yang telah kamu lakukan dengan keyakinan yang kamu punya. Di saat kita semua menyaksikan anak-anak kita adalah mutiara yang telah kita cintai, mutiara dalam kehidupan kita, yang akan mewarisi cita-cita dan harapan kita sebagai orang tua, sekaligus generasi anak-anak kita menggambarkan masa depan keluarga, sekaligus menggambarkan masa depan umat manusia.
Anak-anak kita sesungguhnya adalah cermin masa depan. Jika anak-anak kita sekarang ini loyo, anak-anak kita ini lumpuh, anak-anak kita sekarang ini lebay, anak-anak kita sekarang ini habis waktunya hanya sekedar untuk main dengan asiknya game online. Jika anak-anak kita sekarang ini sudah tidak lagi punya empati, tidak memiliki simpati kepada orang lain, tidak peduli kepada lingkungannya, tidak pernah memikirkan masa depan umat, maka itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Ketika kita ingin tahu tentang cerita kita di hari esok, ketika kita semuanya sebagai orang tua ingin tahu cerita kita di hadapan Allah, ingin tahu bagaimana perjalanan kita esok, sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana kita bercerita tentang anak-anak, bagaimana kita melihat seorang suami melihat istrinya, seorang istri melihat suaminya, seorang ayah melihat anaknya, seorang ibu melihat putra-putrinya. Itu adalah gambaran real masa depan kita. Masa depan kita di dunia, dan tentu juga masa depan kita di hari akhir ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin. Persoalan anak ini kemudian tidak sederhana. Persoalan anak-anak ini menjadi tidak sederhana kalau kemudian kita melihat bahwa anak ini adalah sebuah titipan Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Persoalan anak, persoalan keluarga, persoalan umat ini kemudian tidak menjadi sederhana ketika kita sadar bahwa kita dihadirkan oleh Allah ini untuk memimpin, untuk menjadi khalifah. Sekaligus kita sadar bahwa kita adalah hamba yang harus mengabdikan seluruh totalitas hidup kita untuk Allah. Itulah yang senantiasa kita declare ketika berdiri mengawali salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanggung jawab keyakinan, tanggung jawab keimanan yang mendorong kami semua untuk kemudian bersama-sama dengan panjenengan ibu dan bapak bergandeng lenteng, kita sama-sama mengantarkan putra dan putri kita agar faham tentang dirinya, faham tentang kewajibannya, dan faham amanat yang akan dipikul di masa yang akan datang. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, ikhwan sekalian, ustadz ustadzah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kita ingin menjawab keresahan dan harapan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Kita semua sadar tidak sederhana hidup di akhir zaman seperti yang kita saksikan hari ini. Jika kita usia 60 tahun, 50 tahun, masa kecil kita, masa remaja kita tidak pernah menghadapi apa yang sekarang ini sedang dihadapi oleh anak-anak kita. Tantangan anak-anak kita jauh lebih complicated, jauh lebih rumit. Tidak sesederhana tantangan kita sebagai orang tua di saat itu. Karenanya kemudian membutuhkan kejelian, kesungguhan, sekaligus kesabaran dan ketulusan tingkat tinggi di dalam mendidik, mewarnai, sekaligus mengantarkan anak-anak kita agar proses penyemaian nilai-nilai keimanan itu tumbuh dengan subur, berkembang dengan baik. Kita semua sadar menjadi orang tua dalam kehidupan akhir seperti ini tidak mudah, tidak sederhana
dan tidak bisa diremehkan. Ketika sang ibu sudah tidak lagi konsentrasi, memperhatikan, membagi perhatian yang cukup untuk anak-anaknya, maka anak itu akan mencari perhatian, dan perhatian itu ditawarkan oleh media dengan situs-situs yang sangat menggoda. Ketika sang bapak sudah tidak lagi mampu memberikan perhatian kepada istrinya, dengan sangat mudah istrinya mencari perhatian dengan dunia yang sangat mudah. Hanya dengan sentuhan ujung jari perhatian-perhatian itu akan diperoleh. Ketika sang istri sudah tidak lagi mampu memberikan perhatian cukup untuk suaminya, maka dengan gampang suami itu untuk mendapatkan hiburan, mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan yang dicari hanya dengan sentuhan ujung jarinya. Luar biasa, demikianlah Allah yang menciptakan kehidupan ini. Zat yang paling tahu tentang persoalan kehidupan, dan zat yang paling tahu bagaimana solusinya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh-jauh sudah mengingatkan, wa qarna fi buyutikun, hendaklah wanita-wanita itu tinggal di rumah, untuk memperhatikan bagaimana perkembangan anaknya, untuk bisa membagi perhatian untuk anak-anak putra-putrinya, untuk menyiapkan dirinya agar suaminya lebih inherent, lebih in-home, lebih kerasan ada di rumah. Ketika semuanya itu sudah mulai dilanggar, ketika semuanya ini sudah mulai meninggalkan apa yang telah Allah berikan di dalam kitab sucinya, maka masyarakat kita semakin resah, semakin sulit. Persoalan itu seperti benang kusut, sulit untuk diurai, kecuali wa ilallahi turja'ul umur, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dalam sejarah Indonesia, pesantren ini memiliki peranan yang sangat strategis. Pesantren ini menjadi soko guru pendidikan anak negeri. Para ulama yang rela menyumbangkan harta, nyawa, bahkan darah. Ratusan tahun para ulama dalam barisan terdepan melawan kolonial, para kapitalis, para misionaris, para penjajah ketika itu. Pesantren mengambil peran paling besar untuk menyiapkan anak-anak negeri, putra-putri negeri ini untuk menjadi pelopor yang mendobrak kesadaran anak negeri agar bangkit melawan kezaliman para imperialis itu. Yang pada akhirnya lewat BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, para kiai itu pada kumpul, yang kemudian pada sejarah selanjutnya kita bisa melihat skenario bagaimana para nasionalis sekuler ketika itu justru menyingkirkan peran para ulama dan para kiai. Kita ingin kembali bagaimana pesantren itu sebagai tempat yang mengantarkan anak-anak negeri ini, anak-anak kita semua mengerti dan sadar tentang fungsi dirinya, untuk apa dihidupkan dan harus hidup seperti apa dalam menghadapi tantangan global yang tidak sederhana. Pesantren bukan tempat yang ketika orang tua sudah tidak lagi sanggup mendidik, bawa aja ke pesantren. Enggak. Bukan karena kesibukan orang tua yang tidak punya waktu membagi perhatian, bukan karena orang tua yang karena tidak sanggup mendidik putra dan putrinya kemudian dibuang ke pesantren, bukan. Pesantren ini sesungguhnya adalah tempat, disinilah anak-anak kita terjadi proses penyemaian nilai-nilai keyakinan. Disinilah kemudian anak-anak kita ini belajar tentang kehidupan. Disinilah kemudian anak-anak ini kita fahamkan agar mampu membaca realitas kehidupan,
dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, berjalan di atas keyakinan yang dia punya. Bukan hanya sekedar berpengetahuan. Sebab jika anak-anak kita ini hanya dijejali dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang ini semakin mudah diperoleh, tanpa basic keyakinan yang menyentuh, menjadi warna dasar keyakinan yang dia punya, Bapak serta Ibu, yang paling dikhawatirkan adalah pintar, cerdas, kreatif, tapi justru destruktif. Pintar, cerdas, kreatif, inovatif, tapi destruktif. Kenapa semua potensi yang diberikan oleh anak itu kemudian endingnya adalah destruktif? Seperti Imam Ghazali menyatakan bahwa ilmu itu seperti kasaif, seperti pedang. Jika pedang itu dipegang oleh orang-orang yang baik, maka manfaat akan banyak dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Namun ketika pedang itu dipegang oleh orang-orang yang jahat, maka kekacauan, kerusakan, keresahan yang akan terjadi di lingkungannya. Jika pemimpin-pemimpin negeri ini adalah orang-orang jahat, jika pemimpin-pemimpin negeri ini adalah orang-orang yang tidak punya hati nurani, ketika pemimpin-pemimpin negeri ini adalah orang yang buta, orang yang bisu, maka yang dipikirkan hanya diri keluarga dan kelompoknya. Menjual sumber daya alam dengan perundang-undangan yang telah disiasati, menjual semua kekayaan negara hanya untuk kepentingan dirinya, keluarga dan kelompoknya, bukan untuk kemaslahatan. Itu semua disebabkan karena basic keyakinan, basic pemahaman agama untuk hidupnya telah terlupakan. Nah, mengembalikan peran pesantren sebagai soko guru pendidikan anak bangsa menjadi penting untuk kita hidupkan, untuk kita angkat bersama-sama. Karena itulah peran pesantren akan kembali terwujud di masa yang akan datang di tengah-tengah, seperti yang sama-sama kita saksikan. Pengkhianatan terhadap anak negeri ini sedang dalam proses terjadi. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, beberapa gambar yang saya tayangkan tentu tidak bisa maksimal, dan saya tidak bisa membaca apakah teman-teman bisa menayangkan gambar-gambar yang sudah saya pilih. Yang kedua, kita semua paham bagaimana kemudian proses pendidikan yang ada di tempat ini agar bisa mengantarkan anak-anak kita memiliki kemampuan, memiliki kompetensi menghadapi tantangan yang kalau mereka mengatakan volatile, uncertain, ambigu dan kompleks. 4, mewarnai peradaban mutakhir. Yang volatile, yang uncertain, yang ambigu dan kompleks. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh yang sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan dan menuntun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pribadi yang terbaik, dan tidak ada yang melebihi kebaikan yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah. Dalam surah Quran surah 62 ayat 2, Allah menyampaikan, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi
wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau kita melihat ayat itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menskenariokan dalam proses tarbiyah dengan sangat sederhana. Yang pertama adalah proses tilawah. Yatlu alaihim ayatih. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Proses tilawah, membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai ayat kauliyah, sekaligus membaca ayat-ayat yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah kehidupan, fenomena kehidupan, sebagai ayat kauniyah, membaca realitas umat dan kehidupan hari ini, bagian daripada tilawah. Kenapa semuanya ini bisa terjadi? Corona kemudian menggoncangkan stabilitas dunia. Negara hampir ambruk, sendi-sendi kehidupan itu runtuh. Corona didatangkan oleh Allah. Semua ini oleh Allah diperintahkan untuk iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca semuanya itu dengan atas nama Allah. Membaca ayat-ayat kauniyah dan kauliyah itu diharapkan lahir kesadaran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lahir kesadaran, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ketika proses membaca ini bukan hanya sekedar membaca tulisan, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kemudian semuanya itu endingnya adalah kesadaran, menyadarkan dirinya untuk melakukan tugas sebagai khalifah, tugas sebagai hamba Allah. Kesadaran itu diharapkan lahir dari proses tilawah. Yang kedua adalah proses tazkiyah. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan mensucikan jiwa mereka. Mensucikan diri dari dosa dan maksiat. Karena kebenaran ini tidak akan pernah bisa menyatu dengan jiwa-jiwa yang kotor. Al-Quran yang suci itu tidak mungkin bisa menyentuh, menyatu di dalam pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang berlumuran dosa dan maksiat. Banyak orang pintar, banyak orang faham, tapi kemudian karena berlumuran dengan dosa dan maksiat, maka kebenaran itu seperti minyak di atas air, seperti air di atas daun talas. Tidak akan pernah menyatu, tidak akan pernah menjadi jati dirinya, tidak akan pernah menjadi karakter pribadinya. Karena memang ada pemisah yang menyebabkan tidak menyatu. Pemisah itu adalah dosa dan maksiat. Orang-orang yang berlumuran dosa, orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, senantiasa mengatakan, kami ini benar, kami ini tidak salah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, namun tidak bisa memahami. Seperti itulah kemudian Allah menjelaskan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Atas nama kesejahteraan, kemudian mengeksploitasi kekayaan alam, atas nama bangsa dan negara, kemudian menjual semua BUMN, menjual kekayaan negara dengan cara-cara menggunting dalam lipatan. Nah, ketika proses penyucian diri ini
tidak berbarengan dengan proses tilawah, tidak dilakukan secara simultan, maka tidak akan pernah melahirkan orang-orang yang memiliki kesiapan memikul amanat Allah kembali sebagai khalifah sekaligus sebagai hambanya. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan tentang Alkitab, kitab Al-Quran. Itulah yang kemudian kami sebut dengan proses taklimah, pemahaman tentang syariat agama dan masalah kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang pintar tapi tidak paham tentang masalah kehidupan. Banyak orang yang kemudian hafal Quran tapi tidak paham terhadap persoalan kehidupan. Karena persoalan kehidupan itu harus dihadapi, harus dijalani. Sepanjang Bapak Ibu tidak pernah rela, Bapak dan Ibu tidak pernah menyiapkan perasaan yang cukup untuk melepaskan anaknya menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, maka anak kita tidak akan pernah mengerti tentang kehidupan. Apa pentingnya berani? Apa pentingnya tanggung jawab? Apa pentingnya peduli? Apa pentingnya hidup sederhana? Apa pentingnya semua karakter-karakter terpuji itu hanya akan diperoleh ketika anak kita bergelut dengan persoalan kehidupan. Itulah nilai lebih pesantren. Anak-anak kita jam 3 sudah dibangunkan. Hari ini mereka belum pernah mengerti untuk apa saya jam 3 dibangunkan, untuk apa saya berdiri ruku dan sujud, untuk apa saya harus membaca Al-Quran, untuk apa saya harus menghafalkan Al-Quran. Mereka tidak paham. Hari ini mereka kita biasakan, jam 3 mereka sudah bangun, mereka sudah berdiri. Bukan hari ini mereka bisa memahami. Namun ketika anak-anak kita seiring dengan tumbuhnya tanggung jawab, mereka menyusuri kehidupan dengan cita-citanya, di sana akan menghadapi banyak persoalan. Disitulah kemudian mereka baru akan sadar pentingnya sholat tahajud, pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya berempati, bersimpati, peduli kepada teman-temannya. Perjalanan itu akan dialami oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita harus punya experience, harus punya memori, harus punya pengalaman. Dan sejak dini kita mengajarkan, memberikan contoh, dan mereka kita siapkan untuk mencicipi perjalanan hidup itu dalam bimbingan, arahan, dan asuhan segenap para pengasuh dan para guru. Kenapa demikian Bapak serta Ibu? Kita merasakan sejak COVID-19, pembelajaran jarak jauh dengan Zoom ataupun dengan media yang lain. Ketika ibunya capek, anaknya selalu membantah, diajari, sudah ikut bapakmu sana. Bapaknya lebih tidak sabar lagi, ya sudah sana main terserah kamu. Hari-hari uring-uringan sama anak-anaknya. Tidak mungkinlah anak kita ini bisa berkembang, bisa faham tentang persoalan kehidupan dengan model pendidikan yang selama ini kita lakukan. Maka pilihan yang tepat bagi Bapak serta Ibu, menyiapkan putra-putri panjenengan bukan hanya sekedar menguasai dan teknologi. Lebih utama daripada itu adalah faham tentang dirinya, faham tentang kehidupan yang harus dihadapi, dan mereka bergegas-gegas menyiapkan diri. Itu yang selalu saya sampaikan, bahwa pesantren ini adalah tempat menempah diri untuk menempuh perjalanan panjang, memikul amanat Allah sebagai hamba sekaligus sebagai khalifahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian ada 5 faktor yang perlu kami sampaikan lewat kesempatan ini yang berpengaruh pada kepribadian putra-putri kita, yang kita harus sama-sama melakukan evaluasi.
Faktor yang pertama adalah anak itu sesungguhnya adalah representasi visi keluarga. Sejak anak itu lahir, bahkan sejak seorang suami mendatangi istrinya, diawali dengan doa. Sejak ada tanda-tanda bahwa sang ibu telah mendapatkan karunia di dalam rahimnya, setiap hari, setiap waktu senantiasa diharapkan, punya harapan, punya cita-cita. Kelak anakku yang hari ini ada dalam kandungan akan menjadi begini-begini. Secara tidak sadar sesungguhnya sang ibu, sang bapak telah membangun visi untuk anaknya yang masih ada di dalam rahim. Begitu ditunggu 9 bulan, 10 hari, 9 bulan, 10 hari anak itu lahir. Dicarikan nama yang terbaik, nama yang kita berikan kepada anak menunjukkan visi orang tua untuk anaknya. Maka diberilah nama ridhollah, roja'a, ilallah. Bagaimana anak itu mendapatkan ridho Allah, kembali kepada kemuliaan agama Allah. Nama itu menunjukkan visi yang ingin diwujudkan oleh keluarga. Dan anak kita itu tanpa kita sadari bayang-bayang dari pikiran dan keinginan orang tua. Namun sampai kapan kemudian anak-anak itu ada dalam bayang-bayang pikiran orang tua? Disitulah kemudian orang tua kadang-kadang tidak sabar dengan proteksinya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Sampai potensi dalam diri anak itu kemudian tidak berkembang. Jika anak itu kemudian tiba-tiba brutal, tiba-tiba kemudian tidak sesuai dengan harapan, yang perlu dievaluasi sesungguhnya adalah bagaimana bapak, bagaimana ibu, bagaimana visi keluarga itu dibangun. Anak akan merekam bahasa yang tidak bisa kita ungkapkan. Anak bisa merekam bahasa ibu yang tidak terungkap. Anak bisa merekam bahasa bapak yang tidak terungkap. Rekaman hebat yang dimiliki oleh anak itu sangat canggih. Dan itu terdeteksi ketika anak itu ada di dalam rahim. Maka kemudian anak itu sesungguhnya adalah representasi visi keluarga. Kalau anak-anak itu baik, saya yakin visi keluarga sangat baik. Orang senantiasa memberikan ilustrasi. Orang Flores nggak paham. Kacang gak ninggal no lanjarane. Buah mangga jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kenapa Robi seperti itu? Ya, tidak akan jauh dari keluarganya. Kenapa mereka begitu? Buah itu tidak akan pernah jatuh dari pohonnya. Yang kedua adalah anak itu tumbuh berkembang, diiringi dan dipengaruhi oleh rezeki yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka itu. Disinilah kita sebagai orang tua harus hati-hati di dalam mencarikan rezeki untuk anak-anak kita. Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang ulama yang hebat sepanjang sejarah. Kita semua tahu bagaimana sifat wira'i, sifat kehati-hatian sang ayah dari Imam Asy-Syafi'i itu. Bagaimana sifat wira'i, bagaimana sifat qanaah dari ayah dan ibunya dari Imam Asy-Syafi'i itu. Kita bagaimana jalan ceritanya Imam Ahmad. Kita tahu bagaimana jalan ceritanya Imam Hanafi. Orang-orang hebat yang berpengaruh kepada kita semua sampai dengan hari ini. Punya resep, punya kunci yang sangat berpengaruh. Kehati-hatian orang tua di dalam mencari rezeki. Karena itu akan diasup menjadi asupan gizi anak dan akan berpengaruh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang ketiga, di mana anak-anak kita
hidup dalam lingkungan seperti apa. Karena lingkungan yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan akan menstimulasi potensi dan warna diri anak. Ketika anak kita tumbuh berkembang di sebuah lingkungan yang tidak baik, maka memorinya akan menangkap memori yang abu-abu, bahkan yang kelam. Lingkungan hari ini bukan hanya sekedar lingkungan di mana secara fisik, tapi lingkungan hari ini kita semua paham. Teknologi informasi ternyata lebih dekat daripada lingkungan offline, lingkungan teman-teman sahabat yang ada di sekitarnya. Jika lingkungan itu sudah tidak lagi dibatasi oleh pandangan, oleh fisik, lingkungan mereka sudah masuk pada zona teknologi informasi, kita bisa bayangkan hari-hari anak kita di saat liburan tenggelam dengan game-nya, tenggelam dengan Twitter-nya, tenggelam dengan IG-nya, tenggelam dengan Facebook-nya, tenggelam dengan permainan-permainan yang menggoda. Apa yang akan terjadi ketika anak kita terkubur oleh teknologi informasi? Dan yang keempat adalah kesabaran dan keikhlasan kita sebagai orang tua, termasuk para pendidik. Luar biasa Al-Quran menuntun, yang hari ini hampir-hampir tidak ditemukan. Disampaikan kepada orang tua segera anaknya kembali, ini itu di tengah-tengah pandemi, 1000 alasan yang semuanya hanya karena ketakutan. Ketika Musa berguru kepada Nabiullah Khidir, sejak awal sudah disampaikan, lan tastati'a ma'iya sabara, enggak bakalan kamu sabar bersama saya. Lan tastati'a ma'iya sabara, enggak sabar. Seperti itulah kemudian jalan Musa ketika mengikuti Khidir untuk mendapatkan ilmunya milladunhu. Ketidaksabaran orang tua, ketidaksabaran guru, termasuk ketidaksabaran anak, semuanya kepingin instan. Kepingin pinter, nggak mau belajar. Kepingin sugih, nggak mau kerja. Kepingin enak, tapi tidak mau rekoso, tidak mau susah. Bagaimana semuanya terjadi? Padahal sunnatullahnya, untuk pinter itu harus belajar, untuk kaya itu harus kerja keras dan kerja sungguh-sungguh. Sunnatullahnya, kemudahan itu tidak akan pernah diperoleh sebelum memiliki kesiapan menghadapi kesulitan. Hari ini mencari orang-orang yang sabar, mencari orang-orang yang ikhlas semakin sulit. Ketidaksabaran dan ketidakikhlasan itu kemudian semuanya asal-asalan, dan ketika itulah anak kita tidak bisa terbentuk dengan pribadi yang matang dan kuat, tangguh dalam menghadapi persoalan. Dan yang kelima adalah kesungguhan serta ketulusan doa baik orang tua maupun gurunya. Bapak Ibu yang saya hormati, lantas kemudian seperti apa Al-Izzah ini berperan? Kita semua tahu era disrupsi industri 4.0 yang volatile, yang uncertain, yang ambigu, yang kompleks. Seperti apa era industri 4.0 yang uncertain, yang ambigu, yang kompleks, yang volatile terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Disinilah kemudian kami mencoba bersama dengan kawan-kawan semua, ikhwan dan akhwat, ustadz dan ustadzah, faham bagaimana menjadikan pesantren ini sebagai solusi. Solusi masa depan. Dan saya yakin kekuatan yang bisa merubah
melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Membangun keyakinan, menyiapkan generasi yang soleh solihah, dan mereka siap berjibaku untuk kebenaran sebagaimana yang diyakini. Negeri ini akan kembali baik sebagaimana keinginan para founding father-nya. Negeri ini akan kembali gemah ripah loh jinawi. Katanya Sunan Bonang, semburan surga. Saking makmurnya, saking gemah ripah loh jinawi, Sunan Bonang sampai mengatakan Indonesia itu semburan surga. Namun semua sumber daya alam yang begitu hebat dengan kekayaan yang melimpah akan menjadi musibah ketika di tangan mereka para pemimpin-pemimpin munafik, pemimpin-pemimpin jahat. Kekayaan yang begitu melimpah ini akan jadi fitnah. Anak negeri ini saling menyerang, saling menghantam, saling menikam karena pemimpin-pemimpin pengkhianat yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa kemudian kita mempersiapkan anak-anak kita kelak menjadi pemimpin yang amanah? Kalau kemudian kita menoleh ke belakang bagaimana Anies Baswedan ketika menjadi menteri, beliau menyampaikan, menghadapi kompetisi global versi Anies, pendidikan harus mencakup 3 hal. 1, karakter moral dan kinerja. Harus punya akhlak, harus punya moralitas, sekaligus harus bisa bekerja. Versinya Anies. Yang kedua, memiliki kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ya. Yang ketiga, literasi peradaban budaya, teknologi, dan keuangan. Dalam pandangan Anies Baswedan, karakter moral di kinerja, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, literasi peradaban budaya, teknologi, dan keuangan, diharapkan anak kita mampu berkompetisi secara global. Beda sedikit, mungkin banyak, dengan Nadiem Makarim. Nadiem diantaranya ada 4. Menghadapi tantangan virtual, perdagangan virtual, anak bangsa harus siap berkompetisi secara global dengan kemampuan sebagai berikut. Versi Nadiem, kemampuan berbahasa global, menguasai bahasa coding, mampu membaca data statistik, memahami psikologi market. Memang anak negeri ini dipersiapkan untuk menjadi pedagang. Tidak salah kemampuan memahami bahasa global, tidak salah menguasai bahasa coding, tidak salah mampu membaca data statistik, tidak salah memahami psikologi market. Itu keterampilan duniawi hanya untuk mencari uang. Tapi kalau kepentingannya adalah kembali sebagaimana nas Allah, sebagai pemimpin yang mensejahterakan kehidupan, misinya adalah misi pengabdian kepada Allah, maka sangat tidak memadai untuk mengantarkan negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau anak negeri ini hanya dipersiapkan hanya bisa berdagang di era virtual, berdagang online, mungkin cukup dengan 4. Manusia ini dihadirkan oleh Allah bukan untuk berdagang online. Kita ini harus bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai khalifah sekaligus sebagai Abdullah. Bapak Ibu yang saya hormati, berbeda lagi ketika kita lihat bagaimana Tony Weiner pada tahun 2008 diantaranya bagaimana mempersiapkan anak manusia ini menghadapi tantangan di era 4.0 yang tadi saya sebutkan, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu itu. Berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi, ketangkasan, dan ada 7 item yang mereka punya. Lantas bagaimana dengan Al-Izzah? Bapak Ibu, saya gambarkan gambar ini Mas, tolong ditampilkan.
kita semua faham. Panjenengan semua bersama-sama dalam media Zoom ini untuk bergerak bersama mewujudkan visi menjadi sekolah pemimpin solusi masa depan. Gambaran yang saya ilustrasikan adalah seperti burung elang yang terbang. Ilustrasi ini ketika saya berkunjung ke anak-anak alumni di Turki. Ada belasan anak lulusan Al-Iza yang sedang menimba ilmu di Turki. Mereka saya ajak pertemuan di Selat Bosporus. Di pinggiran ada beberapa makam para ghazi, para pemimpin-pemimpin Turki Ottoman saat itu. Kemudian mereka saya kasih gambar, lihat di depan Selat Bosporus, bagaimana burung elang itu terbang di atas Selat Bosporus itu. Dan kemudian saya sampaikan, anak-anak, kamu akan bisa terbang menguasai dunia ini. Yang pertama adalah dengan iman dan visi kehidupan. Kamu nanti akan bisa terbang kemana-mana dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dan kamu akan bisa berkreativitas tinggi dan daya cipta yang besar. 4 inilah sesungguhnya yang harus kamu miliki untuk menguasai dunia. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Generasi kita, generasi anak-anak kita awali dengan visi hidup yang benar. Bahwa hidup kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita akan kembali kepada rumah yang sesungguhnya. Itulah rumah di surga. Hidup kita ini sementara, kita sedang diuji. Apakah kita amanat atau kita khianat? Kita ini termasuk orang yang bertanggung jawab atau kemudian kita ini orang yang lari dari tanggung jawab. Semua itu kemudian kembalinya kepada visi dan semuanya itu kembali kepada iman dan visi kehidupan. Kalau basicnya tidak lahir dari kesadaran iman dengan visi hidup yang benar, ilmu pengetahuan yang dimiliki, kemampuan teknologi dan informasi yang dikuasai, kreativitas dan daya cipta yang dia punya, akan destruktif. Hanya akan jadi kapitalis predator yang memangsa orang, memangsa sesama mereka. Maka mata elang yang tajam, sebagaimana Muhammad Al-Fatih, mata elang yang tajam sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansori 800 tahun sebelumnya, sebagaimana yang telah divisikan oleh Muhammad dalam perang Ahzab, bahwa Konstantinopel suatu saat akan runtuh oleh seorang pemimpin muda. Sebaik-baik pemimpin dialah orangnya, dan sebaik-baik pasukan mereka lah meruntuhkan Konstantinopel. Iman dan visi kehidupan akan menuntun bagaimana gerak sayap, kepakan sayap itu yang mengibarkan dan mengantarkan mereka terbang dengan kreativitas dan daya cipta yang tinggi. Seperti inilah orang-orang yang kita harapkan, anak-anak kita yang menjadi harapan kita semua kelak menjadi pemimpin yang akan merubah wajah Indonesia, wajah dunia dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Karena itulah Bapak Ibu, visi sekolah kita ini adalah menjadi madrasah pemimpin yang amanah. Menjadi madrasah, menjadi sekolah calon-calon pemimpin yang amanah di masa yang akan datang. Lantas bagaimana Ustadz? Bagaimana bisa menjadikan anak-anak seperti itu
menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, seperti apa? Kami telah menetapkan ada 2 kurikulum. Ada kurikulum utama, kurikulum yang bersifat tsawabit, kurikulum yang bersifat tetap sebagai dasar pengembangan kompetensi. Kurikulum itu yang pertama adalah dirasa Islamiyah. Dirasa Islamiyah. Kurikulum itu adalah akidah, akhlak, ibadah, dan sirah nabawi. Kurikulum tsawabit, kurikulum utama yang kedua adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Mulai dari tartil, tahfidz, tarjamah, dan tafsir. Kurikulum yang ketiga adalah kurikulum leadership, karakter building. Dan kurikulum yang keempat adalah bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dengan kurikulum yang seperti ini, menjadi pondasi mereka untuk memiliki visi dan keyakinan yang benar. Bisa menjadi dasar mereka untuk mengembangkan teknologi dan informasi yang akan kuasai. Kurikulum ini menjadi basic bagaimana mereka bisa memiliki pengetahuan lebih besar seiring dengan peradaban. Kurikulum itu diharapkan bisa mendorong kreativitas dan daya cipta anak-anak kita. Dan yang kedua adalah kurikulum yang bersifat mutaghayyirat, kurikulum yang berubah. Kurikulum berubah itu seperti apa gambarannya? Di situ ada sains, di situ ada teknologi informasi, di situ ada matematika, di situ ada humaniora. Sesuai dengan kebijakan yang didesain oleh pemerintah. Ketika pemerintah kita ini berubah, setiap ganti menteri berubah kurikulumnya, setiap ganti pementeri ganti kurikulumnya, silakan berubah setiap hari, silakan berubah setiap bulan, silakan diatur setiap tahun. Kami sudah punya kurikulum yang bersifat tsawabit. Kami hanya sekedar mengadaptasikan. Kita akan beradaptasi dengan kurikulum yang selalu berubah itu. Nah, anak-anak kita, Bapak Ibu, saya berharap bisa tepat waktu kehadiran putra-putri kita besok. Tanggal 1, 2 dan tanggal 1, 2 dan tanggal 8, 9 Agustus. Karena anak-anak kita selama 2 bulan, anak-anak kita akan mendapatkan masa i'dad tarbiyah. I'dad tarbiyah ini adalah program jati diri yang ini kami desain secara khusus selama 60 hari. Yang pertama kami lakukan adalah pendidikan tentang adab dan akhlak. Bagi kami dan tentu Bapak serta Ibu, hari ini semakin sulit kita mendapatkan kehidupan yang beradab dan berakhlak. Krisis adab dan krisis akhlak hari ini terjadi hampir semua keluarga dan masyarakat. Anak tidak ngerti adabnya kepada orang tua tidak mengerti adabnya kepada anak. Anak tidak ngerti, santri tidak ngerti adabnya kepada kiai. Santri, siswa tidak ngerti adabnya kepada guru. Adab dan akhlak ini kami stressing sebagai materi utama dan pertama kami berikan kepada anak-anak kita. Namun ingat, bukan adabologi, bukan akhlakologi, bukan ilmu-ilmu tentang adab, bukan ilmu-ilmu tentang akhlak. Tapi yang kami inginkan adalah memberikan contoh beradab, memberikan contoh berakhlak. Bagaimana adab dalam taklim, bagaimana adab ketika makan, bagaimana adab ketika bermain, bagaimana adab ketika di masjid, bagaimana adab ketika ketemu teman, bagaimana adab ketika ketemu sama orang yang lebih tua. Adab dan akhlak ini menjadi fokus utama 60 hari pertama.
Yang kedua, kemudian tahfidz Al-Quran. 60 hari pertama ini saya berharap tidak dikunjungi, bukan karena kami menghalang-halangi kasih sayang dan kecintaan Bapak serta Ibu, tapi kami sedang memberikan rancangan, buat bangun rancang selama 60 hari agar anak kita bisa mendapatkan 10 juz Al-Quran. Dan ini sudah kami data, ini sudah kami desain sejak tanggal 2 Agustus, sejak tanggal 9 Agustus, mereka sudah memasuki awal. Bagaimana di tengah-tengah kita mengajarkan tentang adab, anak kita desain untuk mempersiapkan dirinya, punya hafalan paling tidak 10 juz. Di 60 hari pertama itu juga anak-anak kita akan kita kasih dasar-dasar bahasa asing. Di kepesantrenan nanti kita biasakan bahasa Arab. Ketika mereka di sekolah kita biasakan untuk berbahasa Inggris. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Akan terus hari-hari kita berikan mufrodat, ziyadah mufrodat, akan kita kasih tambahan. Dan yang keempat, 60 hari pertama itu, di selah-selah itu nanti ada matrikulasi beberapa mata pelajaran yang mereka kita anggap kurang. Namun yang pertama, adab dan akhlak, tahfidzul Quran, itu adalah yang utama di dalam 60 hari. Dan saya minta Bapak serta Ibu tidak terlambat mengantarkan, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat yang tidak memungkinkan. Tidak mungkin 60 hari pertama itu kami melayani via online, karena adab tidak bisa dipaketkan lewat online. Adab itu harus melihat, adab itu harus mencontoh, adab itu lahir dari uswah, tausiah, dan qudwah. Nah, bagaimana kemudian desainnya dalam keseharian? Sampai kemudian desain keseharian itu nanti akan melahirkan seperti yang menjadi harapan kita semua, karakter leader dalam surah Al-Maidah ayat 54. Mayartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad terhadap agamanya, Allah akan menghadirkan generasi pembaharu yang telah Allah sinyalir. Dan indikator-indikator generasi pembaharu itu telah Allah tegaskan di dalam Gen 554. Itulah yang kemudian kita sampaikan bahwa anak-anak kita ini akan dituntun oleh visinya. Maka anak-anak kita harus memiliki visi yang jelas. Karakter leader yang ingin kita wujudkan pada anak-anak kita, yang pertama adalah visioner. Suruh ganti itu. Yang kedua adalah berjiwa juang tinggi. Orang, siapapun anak kita, siapapun di antara kita, kalau mereka itu sudah memiliki visi, memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang, mereka tidak akan pernah berhenti dari berjuang. Itulah yang kemudian karakter 554 yang menjadi konsentrasi kami selanjutnya adalah, setelah membangun visi hidup yang benar, kamu harus sadar siapa dirimu, kamu sedang ada di mana, tantangan apa yang sedang kamu hadapi, dan kekuatan apa yang harus kamu miliki. Maka yang pertama adalah jiwa visioner, dan yang kedua adalah berjiwa juang tinggi. Yang ketiga adalah pantang menyerah, sabar pantang menyerah. Yang keempat disiplin dan mandiri. Yang kelima berani dan bertanggung jawab. Yang keenam kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir ikhlas mengabdi. 7 karakter yang ingin kita bangun pada diri anak kita. Dan ketika anak-anak kita sudah memiliki visi, memiliki semangat berjiwa juang tinggi, mereka senantiasa sabar pantang menyerah untuk mewujudkan cita-citanya dengan mendisiplinkan dirinya, menguji kemandirian, berani dan bertanggung jawab, senantiasa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan sehari-harinya. Endingnya adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dirinya telah dikembalikan, diwakafkan untuk kemuliaan agama Allah.
ikhlas mengabdi. Keikhlasan mengabdi di jalan Allah itulah yang kemudian kita sama-sama faham. Untuk bisa liqa'a Rabb falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mengantarkan anak-anak kita untuk kembali menjemput rahmat Allah. Liqa'a Rabb, kembali kepada Allah, Zat yang menciptakan kita dan kita akan kembali kepadanya. Seperti itulah gambaran anak-anak kita yang ada di ALS. Lantas kemudian bagaimana anak-anak kita yang di IIBS? Bagaimana gambaran anak-anak kita, anak-anak yang perempuan, anak-anak kita yang ada di IIBS? Karakter generasi mujahidah sedikit berbeda walaupun sama-sama 7. Karena memang peran dan fungsinya berbeda, tingkat tanggung jawabnya berbeda, maka desain untuk membangun karakter mereka juga berbeda. Untuk anak-anak kita yang di IIBS yang perempuan, yang pertama adalah berjiwa Islami. Mereka sadar sebagai wanita, sebagai madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Mereka sadar sebagai istri, tempat di mana suaminya mendapatkan kesusahan, mendapatkan persoalan, begitu kembali ke rumah, istrinya yang telah mengurai segala kegelisahan sang suami. Ketika Muhammad galau, ketika Muhammad susah, begitu pulang Khadijah mempersiapkan dirinya untuk menghibur, melayani, dan dengan itulah Muhammad kembali memiliki energi untuk dakwah dan jihad. Faham dirinya dihadirkan oleh Allah untuk apa? Berjiwa Islami. Bukan wanita yang mengejar karir sampai lupa pagi, siang, sore, malam, tidak pernah di rumah, anaknya diserahkan kepada pembantunya, suaminya terlunta-lunta. Jika barisan keluarga itu sudah seperti itu, tidak mungkin baiti jannati, tidak mungkin rumah itu akan menjadi surganya. Bahkan mungkin sebaliknya, baiti nari. Yang kedua, berjiwa juang tinggi. Siapapun kalau tidak memiliki spirit perjuangan yang tinggi, nggak mungkin cita-cita itu bisa dimiliki. Wanita-wanita itu juga tetap harus mandiri. Karena tidak tahu sampai kapan suaminya bisa mendampinginya. Mereka harus mandiri. Wanita-wanita yang senantiasa meminta suaminya untuk mendatangkan banyak pembantu. Ketika semua pekerjaan rumah itu diselesaikan oleh pembantunya, dia asik dengan gadgetnya. Apa yang terjadi ketika ibu-ibu di rumah itu disibukkan dengan gadgetnya? Gak mungkin tentram. Disibukkan dengan gadget yang tidak pernah ada ujungnya itu. Wanita-wanita, anak-anak kita ini juga harus memiliki peduli pada sesama, disiplin dan bertanggung jawab, sopan dan santun. Wanita-wanita dari anak kita juga harus memiliki kesiapan mental untuk hidup sederhana, rapi dan bersih. Jika rumah itu tidak bersih, jika rumah itu tidak rapi, suaminya tidak tahan di rumah, mencari tempat yang lebih harum, yang lebih rapi, yang lebih bersih. Itu ada di hotel, itu ada di mall, itu ada di tempat-tempat yang disediakan oleh mereka. Maka sang istri itu harus bisa bersih dan rapi. Jika wanita-wanita itu tidak siap dengan segala kesederhanaan, maka tidak pernah berhenti menuntut suaminya, bekerja pagi, siang, sore, malam, sampai tidak pernah rumah, lupa istri, lupa anak, mengejar uang. Akhirnya justru hancur di hari kemudian. Generasi mujahidah inilah, ketika ada santri kita ditanya, kalau hanya menjadi seorang ibu, buat apa kuliah? Dijawab oleh anak-anak lulusan Al-Iza, untuk mendidik generasi terbaik umat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jawaban anak kita. Anak-anak kita sebagaimana dalam slide yang ada,
Bagaimana anak-anak kita, anak-anak putri kita itu menjadi inspirasi, sebagaimana istri Nabi Musa yang menyelamatkan, sebagaimana istri Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa, sebagaimana Khadijah yang menguatkan jihad dan dakwah Muhammad, sebagaimana Fatimah yang meneguhkan Ali dalam barisan dakwah. Gambaran seperti itulah yang ingin kita wujudkan untuk anak-anak kita. Belajar di pesantren, belajar mandiri, bukan hidup dalam buayan pangkuan kedua orang tua yang tidak boleh menghadapi masalah. Biarkan anak-anak kita tumbuh potensi dirinya ketika anak kita menghadapi masalah. Justru persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak itulah yang membuat mereka dewasa, berkembang, dan kuat memikul amanat di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sampaikan terima kasih atas perhatian panjenengan semua. 493 yang on bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan kami sekaligus mohon maaf, tentu ini tidak bisa maksimal kami menjelaskan. Tapi setidaknya lewat online ini, panjenengan bisa mendengar. Seperti itulah gambaran pendidikan yang kami lakukan. Dan insya Allah kita nanti akan lebih clear lagi, lebih jelas lagi tentang persoalan-persoalan anak. Karena Bapak Ibu, kita semua harus paham, anak-anak kita ini usia-usia pancaroba. Lulus dari SD, lulus dari SMP. Masya Allah, apalagi mereka kadang-kadang pikirannya lebih cepat daripada pertumbuhan fisiknya. Kesadarannya jauh tertinggal dari angan-angannya. Di saat itulah butuh perhatian ekstra dari kita semua. Dan itu akan bisa kita konsultasikan, akan kita bicarakan secara langsung pada saatnya nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai langkah kita. Apa yang menjadi harapan ibu bapak semua dimudahkan oleh Allah dengan kesabaran dan ketulusan. Kita semua paham bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mulia tidak mungkin itu semua bisa kita peroleh hanya dengan cara-cara sederhana. Tidak mungkin pengorbanan yang kecil, pengorbanan yang sia-sia, yang asal-asalan, perjuangan yang sederhana melahirkan karya besar. Karya-karya besar itu akan dilahirkan dengan cara-cara besar. Dan itulah yang dibutuhkan, kedewasaan, kesungguhan, sekaligus kepercayaan dari panjenengan semua untuk mengantarkan anak-anak ini di tengah-tengah ketakutan kita semua. Bukan panjenengan saja yang khawatir, kami yang ada di pesantren ini khawatir bagaimana anak-anak ini agar tidak terkena musibah yang sekarang ini membuat semua orang pada posisi ketakutan. Ketika saya membaca surah Al-Qasas ayat 2 sampai dengan ayat 6, akhirnya saya semakin sadar apa yang dibilang oleh ibu dari Nabi Musa. Ketika malam itu lahir dan malam itu kemudian ada ilham agar anaknya di malam hari itu pula diarungkan di sungai Nil. Masya Allah, Fir'aun dengan segala kekejamannya membunuh semua anak laki-laki. Malam itu lahir seorang bayi laki-laki. Ketakutan luar biasa. Di malam itulah hatinya tersentuh dengan keyakinan yang kuat. Di malam hari itu pula dengan suaminya membawa sang bayi yang masih merah di atas peti dan diarungkan di atas sungai Nil. Subhanallah. Memang panjenengan khawatir bagaimana nanti anak saya ketika di Al-Izzah, tapi yakinlah kita semua akan mencukupi semua ikhtiar secara manusiawi. Kita akan lakukan protokol kesehatan seperti ini, seperti itu, semua akan kita kondisikan. Itulah ikhtiar manusiawi yang bisa kita lakukan. Dan selebihnya, wa idza azamta fatawakkal 'alallah, ketika kita semuanya pada puncak berusaha, dan selebihnya itulah wewenang dan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
apa yang kami jelaskan ini bisa difahami oleh Bapak serta Ibu, dan mudah-mudahan bisa memantik semangat kita. Kita sadar bahwa kita besok akan ditanyai oleh Allah bagaimana kamu mendidik anakmu. Dan itulah yang membuat kita hari ini berkumpul untuk memikul amanat tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Ali Imran yang telah menyampaikan orientasi kelembagaan bagi wali santri baru Al-Izah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bisa jelas sejak awal. dapat kami simpulkan dari paparan Al-Ustaz Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 9, "Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah, walaula nafaru min kulli firqatin minhum tha'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun." Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk tafaqquh fiddin, memperdalam agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. At-Taubah ayat 9. Yang kedua, kami sampaikan Bapak Ibu wali santri bahwasannya dalam mengantarkan anak-anak kita ke pondok ini tidak luput yang namanya titip. Yang pertama adalah tega, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah tawakal, dan yang keempat adalah percaya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita bersama Bapak Ibu di rumah memondokkan anak-anak ke pesantren ini semuanya fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yahya. Ustaz-ustaz yang kami hormati beserta Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, mengangkat acara selanjutnya yaitu dialog antara Bapak Ibu wali santri dengan kami lembaga Al-Izah. Sebelumnya kami sudah mendata ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Mungkin akan kami bagi dua sesi. Pak Dawam, Sesi Pak Dawam, pertama, Ustadz Dawam. sesi pertama 3 orang penanya sudah kami data, akan kami bacakan pertanyaannya. Nanti di sesi yang kedua kita buka lagi 3 penanya selanjutnya. Tetapi untuk pertanyaan ini disampaikan melalui chatting yang berada di aplikasi Zoom ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama kami sampaikan dari bundanya M. Naufarangga yang akan menanyakan berapa persen perbandingan pelajaran akademik. Waduh. Sebelumnya kami beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya, wali santri, Oh iya. kami harapkan kepada Bapak Ibu wali santri untuk supaya mematikan mikrofonnya di saat penjelasan atau jawaban dari lembaga yang akan disampaikan. Kami ulangi lagi. Pertanyaan pertama dari bundanya M. Novarangga. Berapa persen perbandingan pelajaran akademik dibanding dengan pelajaran diniyah? Langsung dijawab, Ustaz? Kami Langsung aja. langsung. Oke.
Itu pertanyaan pertama, berapa persen perbandingan pelajaran akademik dibanding dinia? Selanjutnya pertanyaan dari wali santri selanjutnya yaitu, apakah dari kelas 10 ini sudah dipersiapkan bagi santri untuk memilih akan mengambil kuliah apa, kuliah di mana, dan jurusan apa? Yang ketiga, beberapa lulusan dari SMA Al-Izzah kan sudah diterima di universitas di luar negeri seperti Turki, Mesir, dan lain sebagainya. Apakah ada kerjasama antara Al-Izzah dengan universitas-universitas tersebut untuk bisa mendapatkan beasiswa? Mungkin sesi pertama dari 3 penanya itu kami persilahkan kepada Al-Ustadz Maftuhin Amadi selaku Kepala Sekolah SMA, dan mungkin nanti akan disambung dengan Ustadz Aziz Effendi selaku Kepala Sekolah SMP. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di forum ini meskipun dari tempat tinggal kita masing-masing. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwa hari ini adalah penerimaan secara resmi santri baru SMP, SMA kelas 7, kelas 10, IIBS dan ALS. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kami sebut IIBS itu artinya santri putri. Kalau disebutkan ALS itu santri putra. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ali Imron tentang filosofi dan kemudian visi, misi masing-masing jenjang tersebut. Mungkin tidak sempurna apa yang nanti kami jelaskan, dan insya Allah akan kita laksanakan kembali kegiatan secara tatap muka ketika nanti panjenengan datang mengantarkan putra-putrinya di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 9 dan tanggal 10 Agustus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan secara resmi oleh Al-Izzah melalui maklumat pembina LPMI Al-Izzah. Dari data, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya perlu sampaikan beberapa hal supaya Bapak Ibu juga jelas dalam hal ini. Dari data santri yang kita terima untuk tahun ini, SMP, SMA, kelas 10, kelas 7, putra, putri, itu totalnya 468. Yang ikut pertemuan kita posisi saat ini 498. Karena termasuk juga teman-teman yang ada di Al-Izzah, para ustadz, ustadzah juga mengikutinya. Jadi insya Allah bisa kita pastikan semua orang tua menurut data yang sudah masuk mengikuti pertemuan ini, mendapatkan penjelasan orientasi dari Ustadz Ali Imron tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita juga akan mengadakan forum seperti ini secara langsung, meskipun tentu dengan protokol kesehatan yang kita siapkan ya secara maksimal, sebaik-baiknya, dengan kondisi yang mungkin tidak sebagaimana kondisi normal sebagaimana kita pahami bersama-sama. Jadi insya Allah SMA IIBS tanggal 1 Agustus, SMA ALS tanggal 2 Agustus, SMP kelas 7 IIBS tanggal 9 Agustus, kelas 7 ALS tanggal 10 Agustus insya Allah. Karenanya kemudian kami mengharapkan Bapak dan Ibu aktif di grup
yang sudah dibentuk oleh teman-teman di sekolah, di grup SMP, di grup SMA. Insya Allah nanti informasi-informasi tentang kedatangan santri akan kita share di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kegiatan hari ini perlu kami sampaikan, insya Allah kita juga akan melaksanakan orientasi untuk santri kelas 7 dan kelas 10. Kita jadwalkan besok. Jadwal insya Allah sudah panjenengan semua terima. Kami harapkan Bapak Ibu bisa mengkondisikan putra dan putrinya masing-masing. Ya, insya Allah jam 9, Ustaz Aziz ya. Jam 9 akan kita mulai besok hari Selasa, tanggal 14 Juli. Mohon dipastikan, dikondisikan bahwa putra dan putri panjenengan semua sudah siap mengikuti kegiatan orientasi. Hari ini orientasi untuk orang tua, besok orientasi untuk santri. Idealnya jika kondisi normal kita akan memaparkan semua program-programnya, tapi mungkin kita tidak bisa seperti itu. Sehingga kita akan sampaikan apa yang mungkin bisa kita sampaikan, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan sebelum santri nanti datang. Jadi fix tanggal 1, 2, 9, 10 itu santri datang. Sebelumnya kita sudah akan melaksanakan kegiatan sifatnya pengenalan pondok, pengenalan sekolah berbasis online. Jadi nanti dari sini akan kami pandu putra-putri panjenengan semua untuk melaksanakan kegiatan pengenalan kampus atau pengenalan pondok. Lazimnya di sekolah luar namanya MPLS, kita sebut biasanya Projadi, program jati diri. Tetapi mungkin belum bisa kita maksimalkan program itu. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan sekedar menyapa anak-anak kita, mengenalkan pesantren Al-Izzah, program-program sekolah, program-program kepesantrenan kepada putra-putri panjenengan semuanya. Insya Allah akan kita mulai besok hari Rabu. Jadi besok Selasa kita ada forum dengan santri. Kegiatan itu akan kita mulai hari Rabunya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin baru kita akan mulai pembelajaran awal tahun ajaran baru berbasis online. Insya Allah jadwalnya sudah disiapkan oleh teman-teman baik di SMP maupun di SMA. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan yang disampaikan langsung oleh kelas ralat kedatangan santri kelas 7 SMP tanggal 8 dan tanggal 9 ya, 1 dan 2 Agustus untuk SMA, 8 dan 9 untuk SMP sesuai dengan maklumat yang sudah panjenengan semua terima. Kemudian terkait dengan itu beberapa yang sempat saya baca tadi di chatting Zoom ada yang menyampaikan persoalan-persoalan kondisi yang ada ya terkait dengan yang dari luar Jawa. Tadi sempat saya baca ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan. Bagaimana dengan kondisi kami Ustadz, apakah kami juga harus datang pada tanggal itu? Bapak Ibu sekalian, kedatangan santri yang sudah kita tetapkan itu adalah sesuatu yang resmi, informasi yang resmi yang sudah dikeluarkan oleh pondok. Artinya kami sudah menetapkan bahwa santri datang pada tanggal tersebut, pada tanggal yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, pada kondisi-kondisi yang mungkin seperti yang tadi ditanyakan itu, silakan nanti berkomunikasi dengan kepala unit masing-masing, kepala SMP maupun kepala SMA. Ada nomor yang sudah kita cantumkan di situ untuk konfirmasi dan komunikasi terkait persoalan-persoalan. Mungkin ada tadi disampaikan sekilas saya baca, bagaimana Ustadz di tempat kami masih PSBB, di Bali masih mungkin ada di sekilas tadi katanya masih PKM dan seterusnya. Hal-hal seperti itu nanti bisa dikomunikasikan kepada kepala unit masing-masing sesuai dengan nomor yang sudah kita sampaikan di situ. Adapun secara umum kedatangan santri secara resmi sudah kita tetapkan tanggal 1, 2 dan tanggal 8, 9. Kemudian beberapa pertanyaan yang agak teknis tadi sempat juga disampaikan kepada kami tentang
masa karantina tidak boleh dikunjungi, bagaimana dengan paketan atau kiriman? Apakah boleh? Boleh Bapak Ibu sekalian. Boleh, ya, boleh. Tapi nanti masuk prosedur protokol kesehatan yang sudah kita sepakati, ya, nanti ada alurnya, nanti akan dijelaskan di grup, mungkin tidak bisa kita jelaskan di sini. Tentang komunikasi, apakah boleh membawa HP, sudah kita sampaikan mungkin melalui Ustadz bagian PSB, Ustadz Mahfud dan tim, bahwa kita tidak membolehkan santri membawa HP. HP tidak diperkenankan. Segala bentuk komunikasi kepada santri akan kita layani melalui fasilitas HP dari sekolah dan dari kepesantrenan. Jadi dalam kondisi normal nanti panjenengan bisa berkomunikasi dengan putra putri panjenengan paling tidak melalui HP kepesantrenan. Akan dijadwalkan nanti oleh murabbi dan murabbiyah. Murabbi itu pengasuh asrama, murabbi untuk ALS, murabbiyah untuk IBS, yaitu ustadz dan ustadzah yang mendampingi putra-putri panjenengan selama di asrama. Dari situlah kemudian jalur komunikasi panjenengan nanti akan terhubung melalui murabbi-murabbiyah itu. Sehingga kami himbau Bapak Ibu sekalian, selain memiliki nomor kepala sekolah, nomor bagian humas sekolah, nomor kepala kepesantrenan, juga sebaiknya Bapak Ibu sekalian sudah memilikinya, sehingga ini sudah nanti kita bisa mulai komunikasi-komunikasi sebelum nanti Ananda datang ke sini. Kemudian lagi tentang, ya agak teknis, selimut motif kartun. Ini saya jelaskan sekalian saja supaya clear. Jadi yang bergambar makhluk hidup kita tidak membolehkannya, termasuk di dalamnya logo-logo untuk yang laki-laki mungkin tidak boleh, ya, logo-logo klub olahraga, klub sepak bola dan seterusnya, itu yang standar saja, yang motif-motif standar yang tidak membawa interpretasi tertentu, termasuk tidak ada gambar makhluk hidup di situ, sebaik itu selimut maupun spray tempat tidur. Kemudian kalender akademik dan jadwal kunjungan seperti apa, nanti akan kita share Bapak Ibu sekalian. Kalender akademik nanti akan kita sampaikan via grup-grup itu. Ini masih kita susun dengan masih melihat kondisi perkembangan penanganan COVID yang ada saat ini. Baik, kemudian pertanyaan yang tadi sempat dibacakan oleh satu tab, berapa persen perbandingan pelajaran akademik dibanding diniyah? Bapak Ibu sekalian, saya coba jelaskan, meskipun nanti idealnya ada slide yang harus kita sampaikan, tapi kondisinya sepertinya tidak memungkinkan. Tapi sebagai gambaran umum, bahwa nanti putra-putri panjenengan akan diberikan materi di akademik, di sekolah dan di kepesantrenan. Di kepesantrenan dan di sekolah dengan fokus masing-masing. Fokus di sekolah berarti untuk akademik, di kepesantrenan untuk bidang-bidang kepesantrenan. Di kepesantrenan secara khusus fokusnya nanti di tahfidz dan bahasa Arab. Adapun di akademik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Ali Imran, bahwa kurikulumnya sudah dipetakan kepada aspek-aspek yang tadi dijelaskan. Ada kurikulum Al-Quran, ada kurikulum bahasa. Sebagai gambaran begini, untuk pelajaran ulumuddin, insya Allah diberikan di sekolah, pelajaran diniyah diberikan di sekolah. Kalau di kepesantrenan pelajarannya tahfidz dan Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran tambahan yang lainnya. Adapun di sekolah akan disampaikan pelajaran-pelajaran ulumuddin atau diniyah. Ada di situ pelajaran akidah, pelajaran akhlak, pelajaran fikih, pelajaran sirah, pelajaran Al-Quran, masing-masing 2 jam pelajaran. Ditambah pelajaran bahasa Arab. Itu mungkin tidak sama prosentasenya di masing-masing jenjang yang ada. Antara kelas 7, kelas 8 dengan kelas 9 mungkin berbeda, dengan kelas 10, 11 dan 12 masing-masing mungkin berbeda. Sesuai dengan apa yang kita perlu untuk berikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, apakah dari kelas 10 Ananda sudah dipersiapkan
untuk memilih atau mengambil kuliah apa, di mana dan jurusannya apa. Ya, betul Bapak Ibu sekalian, insya Allah salah satu orientasi atau salah satu fokus yang hendak kita capai khususnya pada program SMA dalam mengantarkan anak-anak kita lulus dari SMA nanti bisa masuk jenjang perkuliahan sebagaimana yang dicita-citakan. Dan ini tidak kita mulai dari kelas 12, tapi kita mulai semenjak mereka sudah ada di kelas 10. Ini mulai dari pemetaan bakat dan minatnya, tes psikologi penjurusan kuliah yang dikehendaki, termasuk konsultasi kepada orang tua, termasuk nanti pengenalan dunia kampus. Jadi sejak kelas 10, anak-anak kita sudah akan kita kenalkan tentang dunia kampus, sehingga mereka memiliki persiapan yang matang sejak mereka naik di kelas 10, baik yang berkeinginan untuk kuliah di dalam negeri ataupun yang berkeinginan untuk kuliah di luar negeri. Kemudian yang ketiga, beberapa lulusan dari SMA diterima di universitas luar negeri seperti Turki dan sebagainya. Apakah ada kerjasama antara Aliza dengan universitas tersebut? Kerjasama dalam arti MOU mungkin tidak semuanya, ada beberapa. Misalnya kita pernah mengadakan MOU kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Sudan. Ada 3 perguruan tinggi yang dulu sekitar tahun 2000, mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu kita pernah mengadakan MOU dengan mereka secara resmi. Adapun yang lainnya yang kita tidak memiliki hubungan khusus seperti itu, kita insya Allah ada ya secara persiapan-persiapan yang matang. Kita akan siapkan santri-santri kita agar mereka bisa mendapatkan jurusan yang mereka inginkan, baik itu yang ada di luar negeri dan juga termasuk yang ada di dalam negeri. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, mungkin yang bisa kami sampaikan, dan selebihnya bisa ditambahkan oleh Ustadz Aziz. Di sini apa sana? Ya. Anda. Ya, silakan lanjut antum. Terima kasih kepada Ustadz Maftuhin Ahmadi yang telah menjelaskan pertanyaan 3 penanya pertama. Untuk selanjutnya sesi kedua kami sudah mendata ada 3 penanya. Ini dikhususkan untuk SMP. Yang pertama, bagaimana teknis pembelajaran blending learning khususnya bagi santri baru kelas 7 SMP yang memilih untuk belajar online? Nah, yang kedua, mohon dijelaskan bedanya kelas Olimpiade dan Cambridge. Apakah bisa berubah pilihan saat di awal masuk dengan setelah masuk? Mungkin itu pertanyaan buat SMP, unit SMP. Kepada Ustadz Aziz kami haturkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan yang pertama kepada wali santri SMP Al-Izzah. Saya adalah Aziz Effendi, Kepala SMP Al-Izzah, putra dan putri. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan di dalam forum online yang insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama memahami, karena kondisi dan lain-lain kita belum bisa ketemu langsung di awal tahun pelajaran baru 2020-2021. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di SMP Bapak Ibu sekalian ada 3 pilihan minat. Beda dengan SMA. Kalau SMA itu namanya jurusan. Kalau di SMA namanya jurusan IPS, jurusan IPA,
kemudian jurusan bahasa. Tapi kalau di SMP itu ada minat saja, bukan jurusan. Jadi ini hanya bersifat peminatan. Yang pertama adalah tahasus tahfidzul Quran. Tahasus tahfidzul Quran ini nanti mereka punya target khusus di bidang Al-Quran, yaitu sebesar 15 juz. Sebanyak 15 juz mereka harus hafal. Kemudian yang kedua adalah program kelas Olimpiade. Nah, kelas Olimpiade ini adalah program yang nantinya anak-anak yang terpilih di sana itu akan difokuskan ke perlombaan-perlombaan Olimpiade dan juga perlombaan-perlombaan yang bersifat kejuaraan. Kemudian yang ketiga adalah program kelas internasional. Nah, program kelas internasional ini mereka di salah satu mata pelajarannya, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris, mereka akan mendapatkan namanya English Assessment. English Assessment ini langsung di-assessment oleh Cambridge University, setara dengan IELTS, tapi tingkatan SMP, bukan IELTS tingkatan orang umum atau orang dewasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu 3 program yang nantinya akan didapatkan oleh Ananda, tapi tentunya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Nah, untuk kelas tahasus itu bisa memungkinkan dia nanti tahasus Olimpiade ataupun tahasus Cambridge, karena jika anak itu memiliki kemampuan yang lebih atau bisa mengikuti program dua-duanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu nanti akan kami bagi ketika Ananda sudah melaksanakan matrikulasi. Jadi matrikulasi yang nanti kami lakukan itu selama 1 bulan Bapak Ibu sekalian. Sehingga setelah melaksanakan matrikulasi, maka mereka akan kita tentukan, tentunya kita akan berkonsultasi dengan wali santri. Kita akan sampaikan hasilnya, hasil matrikulasinya. Kemudian apabila ada yang masih perlu didiskusikan, ya nanti kita diskusikan secara personal one by one atau masing-masing wali santri kepada kami. Bapak Ibu sekalian, itu untuk bidang minat yang ada di SMP, sehingga nanti harapannya anak kita masuk di mana saja ataupun berada di minat mana saja, itu sebenarnya secara kurikulum mereka mendapatkan kurikulum yang utuh dari kami. Hanya ada spesifikasi yang ditonjolkan untuk bidang prestasinya, begitu Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak kurikulumnya berbeda, kemudian ini berbeda, tidak, karena bersifat umum di SMP itu tidak sama dengan di SMA yang langsung melakukan penjurusan. Kalau di SMP kurikulumnya sama semua, tinggal ada keunggulan-keunggulan di masing-masing kelas itu. Itu untuk penjelasan dari program-program atau bidang-bidang minat yang kita miliki di SMP. Kemudian untuk konsep blended learning, jadi wali santri khususnya yang baru kelas 7 yang baru nanti, memang kami di awal kita akan melakukan namanya program jati diri Bapak Ibu sekalian. Nah, program jati diri ini akan kami laksanakan selama 2 bulan. Yang pertama, minggu pertama nanti kita akan laksanakan materi tentang adab dan akhlak. Kemudian minggu kedua sampai dengan minggu kelima itu nanti akan kami berikan mereka daurah Al-Quran. Mereka akan menghafalkan Al-Quran, tahfidzul Quran. Kemudian minggu ke-6 sampai dengan
minggu ke-8 mereka akan kita bekali dengan kemampuan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, bekal 3 ini itu nanti akan dipergunakan oleh seluruh santri untuk bekal mereka selama 3 tahun, bahkan selama 6 tahun di Al-Izzah. Sehingga harapannya semua santri yang tidak ada kendala khusus, atau misalkan ada sakit ataupun kendala terkait dengan penerbangan dan lain-lain, ya kami harapkan tetap masuk di Al-Izzah sesuai dengan jadwal yang sudah kami berikan. Kalau SMP yang putri itu tanggal 8 Agustus 2020, kemudian yang putra tanggal 9 Agustus 2020. Itu untuk SMP. Harapannya datang sesuai dengan jadwal tersebut, dan nanti kami juga akan mengorientasikan kembali ketika sampai di sini, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak yang terpaksa belum bisa mengikuti kegiatan secara tatap muka, kita menyiapkan program blended learning. Jadi kegiatan di sini itu nanti kita akan laksanakan, kita online-kan, tapi tidak tidak bisa semaksimal yang ada di Pondok Al-Izzah. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, sehingga ketika di rumah yaitu harus kita pahami bahwa tidak akan semaksimal di Pondok Al-Izzah. Nah, bagaimana metodenya? Kita akan memiliki 3 aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama adalah Zoom, aplikasi Zoom yang seperti yang kita lakukan ini, sehingga Anda harus punya aplikasi ini. Kemudian selanjutnya melalui grup WA, kita akan membangun grup WA atau menyusun grup WA khusus santri. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan LMS, Learning Management System berbasis web. Kita akan menggunakan itu selama pembelajaran yang tidak memungkinkan tatap muka langsung di sini. Nah, untuk pekan depan atau mulai minggu ini sampai pekan depan, Bapak Ibu sekalian, ini kan masih ada waktu sekitar 2-3 pekan ya, menuju 8 Agustus dan 9 Agustus. Ada beberapa jadwal yang kita berikan nanti. Yang pertama kita akan mulai besok. Jadi kita akan mulai besok hari. Besok hari itu kita akan mengorientasikan santri putri dan santri putra. Kalau santri putri itu nanti jam 9.30 sampai dengan 10.30. Sedangkan santri putra jam 8.30 sampai jam 9.30. Jadi putra duluan kemudian baru putri. Itu untuk kegiatan besok hari Selasa. Kemudian hari Rabu itu nanti akan ada orientasi kurikulum. Jadi ada orientasi tentang bagaimana sih sebenarnya kurikulum di SMP Al-Izzah kepada anak-anak kita semua. Kemudian hari Kamisnya nanti akan ada orientasi dari kesiswaan kami. Bagaimana pengelolaan kesiswaan terkait dengan anak-anak yang baru. Kemudian hari Jumatnya tanggal 17 Juli itu ada orientasi terkait dengan kepesantrenan. Jadi kepesantrenan nanti akan kami sampaikan juga bagaimana kegiatan-kegiatan di pesantren. Sedangkan hari Sabtunya mereka akan melaksanakan kegiatan mandiri berbakti kepada kedua orang tua, dan nanti mohon didokumentasikan berupa foto. Nah, foto-foto itu nanti yang akan kita latihkan kepada anak-anak untuk memasukkan di Learning Management System di pekan berikutnya.
Kemudian untuk pekan berikutnya, ini karena kami masih, kalau SMP itu masih agak lama ya. Jadi pekan berikutnya itu nanti di hari Seninnya kita akan berikan pengenalan tentang bimbingan konseling kepada anak-anak santri putra dan santri putri. Jadwal-jadwal ini kami akan share nanti di grup santri, baik itu sang santri putra maupun santri putri. Kemudian selanjutnya hari Selasa nanti pengenalan learning management system itu bagaimana, sehingga mereka sudah mulai belajar bagaimana menggunakan learning management system yang sudah kami rancang. Kemudian hari Rabunya mereka akan bersama dengan wali kelasnya masing-masing. Jadi kenalan dengan wali kelasnya masing-masing, forum bersama wali kelas. Di setiap kelas nanti kita akan bagi sesuai dengan kelas ya, yang sudah kami tentukan. Nanti kami akan share semuanya itu di forum grup wali santri. Dan nanti mohon menyiapkan bahasanya itu nomor-nomor santri, ataupun kalau mau menggunakan nomor wali santri boleh, dan itu nanti kami jadikan grup khusus yang ada di masing-masing kelas, sehingga grup santri itu nanti kami jadikan per kelas. Kemudian setelah itu ada hari Kamis sampai dengan hari Jumat, itu adalah program guru menyapa dan santri berbakti. Jadi di sini nanti guru nanti akan menyapa kepada santri sesuai dengan kelasnya masing-masing, dan juga bagaimana mereka berbakti di rumah masing-masing. Begitu Bapak Ibu sekalian, sampai dengan tanggal 25 Juli 2020. Nah, pekan berikutnya karena ada pekan kedatangan itu, sehingga pekan mulai H-7 itu adalah persiapan santri dan wali santri untuk kedatangan ke Al-Izzah, sehingga sesi online kita off-kan sampai dengan santri datang ke Al-Izzah. Begitu penjelasan yang kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kami akan lebih sambung lagi di grup-grup wali santri secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Aziz Effendi yang telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari beberapa wali santri yang telah disampaikan. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, acara selanjutnya pengumuman yang pertama, insya Allah agenda besok pada pukul 8 pagi akan diadakan kegiatan orientasi kelembagaan santri yang akan diikuti oleh santri. Maka kami harapkan kepada Bapak Ibu wali santri semuanya untuk mendukung, membimbing, dan mengajak kepada anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan orientasi kelembagaan besok pagi pada pukul 8 melalui Zoom. Selanjutnya pengumuman yang kedua, kami bacakan kembali jadwal kedatangan santri baru untuk SMA Putri kelas 10, SMA kelas 10 IBS tanggal 1 Agustus 2020, untuk SMA kelas 10 ALS atau Putra tanggal 2 Agustus 2020, untuk SMP kelas 7 IBS Putri tanggal 8 Agustus 2020, untuk SMP kelas 7 ALS Putra tanggal 9 Agustus 2020. Dan pengumuman yang terakhir, untuk protokol kesehatan yang kami jalankan di pesantren Al-Izzah ini selama pembelajaran di masa pandemi ini, insya Allah sudah kami kirimkan di maklumat yang telah kami sampaikan beberapa waktu lalu. Semua protokol kesehatan dan aturan-aturan tentang pembelajaran di kepesantrenan atau di pesantren Al-Izzah ini sudah kami cantumkan di maklumat yang kami kirimkan
beberapa waktu yang lalu. Ustaz-ustaz yang kami hormati dan Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, menginjak ajaran yang terakhir adalah doa. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara terakhir penutup, kami mewakili lembaga dan ustadz-ustadzah di Pondok Pesantren Al-Izzah mengucapkan ribuan mohon maaf kepada Bapak Ibu wali santri apabila dalam proses acara Zoom ini, silaturahmi ini, ada beberapa kekurangan, ada beberapa perkataan yang salah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri perkumpulan kita atau acara silaturahmi kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.